Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'dika li arsyadi amrina وزدنا علما ينفعنا وارزقنا الإخلاص والسداد والهداية والتوفيق والقبول لنشر العلم وللتعليم والتعلم ولخدمة كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال, telah meriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, berkata Imran, ji'naka linatafaqaha fiddin, kami datang kepadamu ya Rasulullah agar supaya dapat memahami oleh kami tentang agama. Wa linas'alaka an awwali hadzal amri ma kana, dan hendak bertanya kami kepada engkau tentang mula-mula ini perkara makana, apa itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Allah wa lam yakun syai'un qabla, telah ada oleh Allah dan tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan membahas tentang dalil sifat kidam sebagai dalil naqli daripada hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya Allah bersifat kidam tidak perlu dalil. Sebetulnya Allah bersifat kidam tidak perlu adanya dalil. Sebab kidam merupakan sifat Allah, mau percaya mau tidak orang itu, tetap saja Allah bersifat kidam. Namun imannya si mukallaf, orang yang umur 15 tahun akalnya sehat, 15 tahun ke atas akalnya sehat, agar supaya imannya mantap, agar supaya imannya bulat, agar supaya imannya kuat dan kokoh, maka perlu diiringi dengan dalil. Dan ini kehebatan agama kita, agama Islam, apa saja harus punya bukti dan dalil supaya benar setiap langkah dan keyakinan kita. Dalil menurut akal Allah bersifat kidam sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Dalil menurut Al-Quran sudah kita bedah pada pertemuan yang lalu. Malam hari ini membahas dalil kidamnya Allah, bahwa sedari dulu Allah ada. Beda dengan kita, kita dulunya tak ada, baru kemudian ada, itu diadakan oleh Allah. Kalau Allah sedari dulu ada, sekarang ada, dan tentu sampai nanti ada. Dari dulu sudah ada namanya qidam. Mustahil bagi Allah hudus.
Hudus itu bahru, adanya berpermulaan. Malam hari ini kita akan membahas dalil qidam melalui sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara pesan Nabi, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah was sunnati. Kutinggalkan kepadamu dua pusaka, kalau kau pegang erat-erat ini enggak bakalan tersesat jalan selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnahku, hadis Nabi. Yang faham tentang hadis Nabi, yang faham tentang Al-Quran adalah manusia yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis adalah penjabaran makna dari apa yang ada pada Al-Quran. Maka kalau pengen tahu Al-Quran berjalan, itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama aja saudara, negeri kita nih kalau pengen benar-benar subur makmur, pengen benar-benar nikmat hidupnya, enak, ndak puyeng, para pejabat pemimpinnya, ada dua pusaka yang ditinggalin oleh para pendahulu. Ada namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dua itu dipegang, nggak usah diutak-atik, diamalin. Kayak dulu ada PMP segala macam, pasti tumbuh rasa cinta dan nasionalisme. Jangan dihilangin pendidikan sejarah segala macam. Kita ngaji tentang kitab. Kitab hadis itu banyak. Setidak-tidaknya untuk memahami Islam ada 14 kitab hadis yang harus ditelaah agar supaya tidak gampang nyalahin orang. Begitu. Ada Sahih Bukhari, ada Muslim, ada Sunan Abu Dawud, ada Tirmidzi, ada Nasa'i, ada Ibnu Majah, ada Muwatta Imam Malik, ada Sunan Ad-Darimi, ada Mustadrak Imam Hakim, ada Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Huzaimah, ada Mu'jam At-Tabarani, ada Sunan Daraqutni, ada Sunan Al-Baihaqi, ada Musnad Ahmad bin Hanbal. Masih banyak di luar ini, ada Musnad Al-Bazzar, Musnad Abu Ya'la, dan masih banyak lagi. Tapi kitab hadis yang paling sahih disepakati oleh ulama nomor 1 sesudah Al-Quran untuk menjadi rujukan adalah Sahihul Bukhari. Kitab hadis yang ditulis bukan oleh orang Arab, bukan orang Arab, namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Ju'fi Al-Bukhari, dari Bukhara, dari Khortang. Imam Bukhari orang Rusia, dulu Uni Soviet, pecah banyak. Itulah Imam Bukhari, makamnya diziarahi banyak orang di Khortang, di Bukhara. Imamul Bukhari ini orang yang luar biasa. Tidak pernah kalau nulis hadis Nabi kecuali sholat dulu 2 rakaat, dan nulisnya
punya wudu. Itu Imam Al-Bukhari. Hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100.000 di luar kepala. Tapi yang dituliskan di dalam Sahihul Bukhari ndak banyak. Enggak nyampe 10.000. Cuman 9.082 hadis. Kurang lebih 10.000 disebutnya. Enggak nyampe 9.082 hadis. Itulah Sahih Bukhari. Itu pun dengan yang berulang-ulang. Jadi keseluruhan hadis di Bukhari, kalau kita mau pelajari, kalau sehari satu hadis, maka tamat tuh Sahih Bukhari 9.082 hari. Kalau sehari, kalau sebulan sekali, susah ngitungnya. Itu cuma 10.000. Kurang lebih lagi itu orang percisnya 9.082 tanpa menghitung yang berulang-ulang. Kalau menghitung dengan yang berulang-ulang cuman ya 4.000. Kalau pengen dibuang yang berulang-ulangnya di Bukhari, ada hadis mukarrar, kurang lebih 16 tahun menyusunnya, membuat Sahih Bukhari. Bukan orang Arab, tapi begitulah Islam. Islam itu menghargai kebenaran. Walaupun dari orang Arab, kalau Abu Jahal jangan diikuti, apalagi Abu Gosok, Abu Jahal, Abu Lahab, nggak usah. Biar kata orang Arab, kalau nggak benar dah. Islam tuh begitu, yang dinilai kebenaran. Inna akramakum indallahi atqakum, gitu. Hadis Bukhari. Imamul Bukhari wafat 256. Wafat Imamul Bukhari. Luar biasa. Banyak muridnya. Ada Imam Muslim, ngarang saya Muslim, murid Bukhari. Ada Imam Tirmidzi, sekampung. Di Uzbekistan itu kalau kita ziarah di Uzbekistan, ada makam Imam Tirmidzi. Moga rezekinya banyak, kita bisa ziarah keliling Eropa. Ini ulama-ulama kaum muslimin di Rusia paling banyak. Di Uzbek itu ada anaknya Sayyidina Abdullah bin Abbas, nama Sayyidina Husam. Anak begitu. Imam Al-Bukhari orang yang sangat hebat, sangat hebat. Di dalam Sahihul Bukhari, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dalil kidam, tapi saya harus terangin satu demi satu biar kita bisa memahami betul tentang kedudukan hadis. Ada sahabat Nabi agung besar, namanya Imran bin Husain, orang dari suku Khuza'ah, namanya disebut Al-Khuzai. Al-Khuzai, Imran bin Husain, sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Masuk Islam tahun ke-7. Di mana di tahun itu masuk Islam juga Abu Hurairah, masuk Islam tahun ke-7. Tapi Abu Hurairah ikut sama Nabi terus, nggak pernah pergi dari Nabi. Maka Abu Hurairah banyak riwayatin hadis. Padahal tahun ke-7 Hijriah masuk Islam. Nabi kan wafat tahun 10. Abu Hurairah riwayatin hadis ke umat 5.374 hadis. Terbanyak periwayatan hadis oleh Abu Hurairah. Bareng masuk Islamnya oleh Sayyidina Imran bin Husain pada waktu hari perang Khaybar meledak.
Maka Imran bin Husain masuk Islam bersama abahnya Husain. Abahnya Imran bin Husain ini sahabat besar, disalamin oleh malaikat 30 tahun. Malaikat ngucapin salam sama Imran bin Husain. Assalamualaikum ya Imran. Itu rame rumahnya, siang malam rame. Bahasa kita orang Waalaikum Imran, Waalaikum Imran. Itu enggak kelihatan orangnya. Nanya sama Nabi, siapa ini yang salam? Yang salam malaikat. 30 tahun malaikat pada salam sama Imran bin Husain. Orang yang sangat luar biasa, Sayyidina Imran bin Husain. 30 tahun bisa tuh ketemu malaikat. Nggak berhenti tuh malaikat 30 tahun salam. Rasulullah yang bilang, itu malaikat yang datang ke rumahmu Imran. Rasulullah begitu. Imran bin Husain adalah sosok seorang hamba Allah yang luar biasa. Adab Islam dijaga betul. Imran bin Husain enggak pernah tangan kanannya megang zakarnya, enggak pernah. Tangan kanan enggak pernah. Kata beliau, sejak tangan ini menyentuh tangan mulianya Rasulullah, kuharamkan tangan ini megang kemaluan saya. Saya enggak mau saya kotori tangan ini megang kemaluan. Kemaluan diri, apalagi ngambil barang orang. Kemaluan diri enggak pernah. Itulah sahabat luar biasa. Imran bin Husain, faqih, alim kabir. Imran bin Husain, kita harus belajar ini kepada sahabat ini, biar kita tahu. Saya demen kalau ketemu ada hadis harus dongeng tentang sahabatnya, biar muslim tuh tahu. Jangan sembarangan ngomong sama sahabat Nabi, nggak ada apa-apanya kita dibanding mereka. Imran bin Husain menjadi teladan orang yang di akhirat masuk surga duluan. Itu Imran salah satunya, di bawah barisan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sakit, mohon maaf, enggak mau berobat ya, enggak mau, apalagi nulis di status gue lagi demam nih. Enggak ada. Emang handphone juga waktu itu enggak ada. Enggak ada Imran bin Husain. Bukan kita melarang berobat, bukan. Ada orang yang kelasnya tinggi, pokoknya kalau kemudian sakit dirasakan sakit. Sebab ada orang mencela demam, huma. Aduh, demam sialan. Kata Nabi, la tasubbul huma. Jangan Anda menyela demam. Itu dia datang menggugurkan dosa Anda. Jangan Anda mengeluh. Anda pernah mengeluh. Imran bin Husain dalam hidupnya ngeluh enggak. Disuruh berobat enggak mau. Sampai dibilang, kan Rasulullah nyuruh berobat. Betul. Tapi Rasulullah bilang ada 70.000 orang yang masuk surga enggak pakai diperiksa-periksa, ngantri-ngantri. Siapa? Orang yang kalau sakit enggak berobat, bukan anti berobat, dia ridho dengan ketentuan Allah, dinikmati. Karena wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah, yang gak enak dari Allah dinikmati. Dilupakan itu sakit, enggak dirasa. Ngajar-ngajar, ada ulama besar di Betawi ngajar juga di Al-Ma'ruf kalau Kamis pagi dulu. Hadratus Syekh Muallim Syabiadani,
Sakit enggak dirasa dia sakitnya, enggak menghalangi rasa sakit yang ada untuk mengajar. Cabut itu dari Pertamina, pergi mengajar di Nikmatul Ittihad. Enggak sakit-sakit, tapi enggak boleh sakit ini menjadi menggugurkan kewajiban dia untuk menyebarkan agama. Punya guru ke atasnya, ada sanadnya, namanya Imran bin Husain. Sakit, bukan main sakitnya Imran, luar biasa. Penyakitnya ambeien. Dari dulu tuh ambeien ada. Ngadu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, ini ambeien saya ini gede, sekarang nggak bisa ke masjid. Ambeien tebal saudara, keluar, udah berat. Bahasa kita orang dokter sekarang stadium 4, udah parah. Dia ngadu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, ini bagaimana, saya nggak bisa diri. Dari beliau ini kita dapat banyak ajaran hukum. Alim, zuhudnya minta ampun, alim kabir. Kata Imam Hasan Basri, tabi'in besar, tidak kulihat orang yang hijrah ke Basrah dari Madinah sehebat daripada Imran bin Husain. Imam Hasan Basri 70 gurunya sahabat Nabi, salah satunya Imran, tapi tidak kutemukan orang sehebat Imran. Ntar kita ngomongin cerita hijrahnya, cerita Madinah dulu. Nabi, ambeien saya berat. Bagaimana ini? Kata Nabi, sholli qaiman, fa illam tastati' fa qaidan, fa illam tastati' fa ala jambin. Dalam riwayat Nasa'i, fa illam tastati' fa mustalqiyan. Imran, salatlah anda berdiri, dan salat wajib berdiri. Kalau salat wajib, maka dalam mazhab kita berdiri rukun salat. Dari ini, tapi kita enggak beda itu. Kita beda Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Kalau enggak kuat duduk. Kalau enggak kuat duduk, miring. Enggak kuat miring, terlentang. Diajarin cara-cara sholat. Jangan sampai sakit enggak sholat. Sakit menggugurkan dosa, enggak sholat dosanya gede. Jangan-jangan minus, diampuni dengan dosa yang diperbuat gara-gara sholat. Gara-gara sakit enggak sholat, lebih gede enggak sholatnya. Jangan sampai enggak sholat. Maka kemudian itu, setelah kurang lebih 5 tahun ambeien, luar biasa ujian yang menimpa Imran bin Husain. Ngadu sama Nabi, Nabi doainlah biar sembuh. Ini udah nggak bisa diri, sholat kurang maksimal. Sabar aja Imran, pengennya sih maksimal ya Rasul. Dulu begitu. Akhirnya didoain sama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembuh total. Emang Nabi dokter, menguasai segala ilmu kesehatan. Sembuh. Dari tiduran bisa diri Imran. Ke masjid baru sehari dia diri. Dia ngadu sama Rasulullah SAW. Nabi, ada masalah dalam hidup saya. Apalagi kemarin-kemarin ada yang datang ke rumah. Assalamualaikum ya Imran. Suaranya ada, hendak berhenti siang dan malam, tapi orangnya nggak saya lihat. Sekarang nggak ada. Kata Nabi, tahu nggak Imran, siapa itu yang datang? Nggak tahu. Tuh malaikat senang dengan kesabaran kau. Sakit terus ibadah dan tidak berhenti mengajar.
Jadi yang datang malaikat ya Rasul, iya. Lah kemana malaikat? Apa yang mau dibanggain oleh malaikat? Ente udah sembuh. Oh, jadi gara-gara sembuh ini malaikat jadi hilang. Iya, seneng ente ridho dengan ketentuan Allah. Sekarang gak ada yang dibanggain lagi dari kesabaranmu. Ya Rasul, tolong doain lagi biar balik lagi tuh penyakit lebih gede dari yang ada, nggak apa-apa. Beneran ya Rasul, mintakan nama Allah supaya balik lagi tuh penyakit. Lagi diri jomplak Rasulullah doa. 30 tahun diselamanin malaikat. Nggak berhenti siang dan malam. Hebat mujabud dakwah. Orang yang doanya manjur. Bila ada saudara yang sakit, hadaratina Imran bin Husain, minta sama Allah karomahnya Imran sembuh. Sebab salah satu orang yang mujabud dakwah, apa aja yang dia doa mesti Allah bayar kontan di dunia. Itu Imran orangnya, salah satunya. Hebat. Beliau kemudian hijrah menyebarkan ilmu ke Basrah. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia di Basrah tahun 52 Hijriah. Imran mengajar enggak banyak hadis yang diajarin, yang beliau sampai nama umat, tapi semuanya hadis hukum. Bagaimana waktu beliau ada di Basrah, ada orang protes sama ajaran yang disampaikan oleh Sayyidina Imran. Ini emang Nabi kayak begini? Karena beliau cerdas memahami hukum-hukum Allah. Maka kemudian itu ada yang protes begini, aduh, omongan anda ini nggak ada dalam Al-Quran. Aduh, anda nggak paham. Kalau ngomong nyari Quran, jangankan yang saya omongin, rakaat sholat aja ora ada dalam Al-Quran. Isya 4, subuh 2, dohor 4, asar 4, maghrib 3. Kagak ada bunyi itu dalam Al-Quran. Itu dari hadis Nabi. Kita nggak boleh jauh dari sunnahnya Rasulullah, sebab itu pemahaman Al-Quran. Kalau cari anda tentang wudhu dalam Al-Quran, adanya fagsilu wujuhakum, cuci mukamu. Nggak ada kudu ngadep kiblat, duduk segala macam, nggak ketemu. Itu prakteknya Rasulullah. Anda nggak baca dalam Al-Quran, wa ma'atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang disampaikan nama Rasul ente ambil, yang Rasul larang jauhin. Itu karena Rasul itu apa paparan Al-Quran. Ini Imran hebat. Sayyidina Imran bin Husain amat sangat luar biasa, alim, faqih, menjadi teladan besar. Imamul Bukhari ngambil hadis dari Sayyidina Imran bin Husain. Kata Imran, datang rombongan dari Bani Tamim. Ini hadisnya berawal begitu, ada titik-titik. Bani Tamim datang, marhaban, busyrakum ya Bani Tamim. Kabar gembira buat anda wahai Bani Tamim. Dia bilang, basyirna ya Rasulullah wa a'tina. Kau beri kabar gembira kepada kami, berikanlah kepada kami apa yang menyenangkan kami. Minta upah sama Nabi, pengen dibagi. Lalu kemudian belum dijawab, datang rombongan dari Yaman. Busyrakum ya ahlal Yaman, selamat datang, kabar gembira buatmu wahai penduduk Yaman. Dia mengata, basyirna, beri kabar gembira kepada kami ya Rasulullah. Ini kami datang tidak minta dibagi duit oleh engkau, tidak. Ji'naka linatafaqqaha fid din. Kami datang nih pengen dibagi ilmu, pengen tahu tentang luhurnya Islam.
Begitu kata warga Yaman kala itu datang sama Rasulullah. Dipuji kala itu. Kami datang nih pengen ngaji. Kami sadar orang bodoh. Untuk dapetin surga Allah nggak gratis, kudu takwa. Untuk bisa takwa nggak bisa mau sujud, ruku, sujud, nunggang nungging. Kalau nggak ada ilmunya nggak bisa. Saya mau ngaji. Ji'naka linatafaqaha fid-din. Ya Rasulullah, jauh kami datang dari Yaman kemari ke Madinah, pengen memahami tentang Islam. Walinas alaka an awwali hadal amr makana. Kami mau bertanya, apa ini yang ada duluan? Kalau bahasa kitanya pengen ngaji tauhid. Karena itulah tauhid adalah pertama kali yang harus dipelajari oleh seorang anak manusia. Begitulah para orang-orang dulu pertama kali ngaji adalah tauhid. Dan ini bertanya para sahabat kepada Rasulullah SAW, apa yang ada di jagat raya ini ya Rasul? Nabi terangkan, itulah Al-Quran surat Hadid ayat 3, huwal awal, dialah Allah yang awal. Apa awal tuh? Maujud bila tidak ada, tanpa berpermulaan. Rasulullah terangin tentang Allah. Maka ketika ditanya Rasulullah SAW, apa yang ada ini dulunya? Kata Rasulullah menjawab, kana Allah walam yakun syai'un qablah. Wahai sahabatku, Allah udah ada dari dulu. Sebelum Allah kagak ada apa-apa. Surga nggak ada, neraka nggak ada, arsy enggak ada. Tak layak arsy buat jadi tempat duduknya Allah. Wong baru, Allah udah ada dari dulu. Allah udah ada. Yang lain semuanya baru. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang nyipta segalanya. Ada lauhul mahfud, ada qalam, ada arsy, ada segalanya. Allah udah ada dari dulu. Kan Allah walam yakun syai'un qabl. Allah udah ada sebelum ada apa-apa. Bumi baru. Jangan dikata dari dulu bumi udah ada. Enggak, yang ada Allah. Allah mawujud, azali, kidam. Allah dari dulu sudah ada. Kalau kita baru karena dicipta. Ajarin tauhid. Orang tauhid dulu. Sebelum ngomong ini ngomong itu, biar orang benar. Belajar tauhid dulu. Itu mah yang dibaca-baca level 3, level 3 sampai duren 3. Ya Allah, mau ngapain? Tauhid pelajari dulu biar benar. Begitu. Siapa itu yang punya rencana cucunya dikasih nama Sambo? Ya Allah, ngaji tauhid. Tauhid dulu. Ini nih, ji'nak ya habibana ya Rasulullah linatafaqaha fid-din walinas'alaka an awwali hadzal amri ma kana ya habibana Muhammad. Kami datang nih pengen ngaji, pengen diajarin ngaji. Maka luhur sahabat, nggak ada kepentingan yang lain kecuali kepentingan pengen jadi orang benar. Nanya, yang ada duluan apa? Kata Nabi, kan Allah. Allah sudah ada dari dulu. Bahasa kitanya kita. Dari dulu Allah sudah ada. Yang lain hudus, baru. Walam yakun syai'un qablah. Enggak ada apa-apa sebelum Allah, enggak ada. Allah dulu yang ada.
Semuanya itu baru, makhluk dicipta oleh Allah. Tadinya nggak ada, bumi nggak ada, langit nggak ada. Maka bila ada yang berbentuk piring bundar, ada yang bunderin. Langit nggak pakai tiang, ada yang menetapkan. Pengen pakai, kagak pakai tiang. Bumi bulat, bulat itu bentuk, ada yang membulatkan. Dialah Allah. Dari dulu sudah ada. Yang lain baru. Sahabat pada datang sama Rasulullah belajar tauhid. Biar benar tauhid dulu. Morat-maritnya hidup kita itu karena kurang kita belajar tauhid. Akhirnya diuji sama Allah. Ada penyakit luar biasa, bikin porak-poranda berbagai dunia, termasuk kita. Sampai orang nggak sadar itu ada penyakit virus. Pada ketakutan sama virus. Virus saya pakai, nggak takut virus. Apa benar? Virus takut. Corona namanya. Padahal kata teman saya itu, corona tuh nggak hebat, lebih cakepan corona dibanding corona. Itu bagus corona. Tanya tuh Haji Jamil. Corona. Oh sedan, iya sedan. Corona virus enggak kelihatan, percaya. Diuji oleh Allah, nggak kelihatan, percaya, takut, tapi ama yang nyipta virus kagak percaya. Ama virus dia percaya, nggak kelihatan. Kadang muncul di benak, kadang kagak, tergantung. Ada orang waktu jalan dia dari rumah menuju masjid, dia bonceng sama temennya, virus nggak ada, maka rapet. Nyampe masjid ada, renggang. Pulang naik motor, rapet lagi. Dikata waras, rada-rada. Dikata rada-rada, waras. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada. Alhamdulillah. Bingung dia, bingung, nggak kelihatan tapi percaya. Kudunya lebih percaya sama yang nyiptain virus. Allahu khaliqu kulli syai'. Segala yang ada ciptaan Tuhan, termasuk virus. Allah juga untuk menyadarkan kita bahwa ada Allah. Tuh makhluknya yang dia takut, nggak punya neraka, nggak punya surga. Itu corona, takut sama Allah kurang, bahaya. Tauhid. Kadang lucu juga, orang dulu berkah perbuatannya. Manakala habis makan daging, tunjang, kotor, tangan cuci, jelas kerjaannya. Lah ini makan kagak cuci tangan, makan kagak cuci tangan lah. Dikata waras, rada-rada. Dikata rada-rada, waras. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Alhamdulillah. Begitu. Kadang minggu pagi ke Senayan. Mau ngapain? Ya nyari udara segar agar supaya imun naik. Udara segar, cakep. Cuman kadang salah juga.
dalam langkahnya. Dia bilang mau cari udara segar main sepeda, tapi mulutnya ditutup. Yang diisep udara semalam, mana malam makan jengkol 2 mangkok, pete 3 papan. Lari-lari mulutnya ditutup. Kata udara segar, dikata waras, rada-rada, dikata rada, waras. Ya Allah, begitu. Kadang kita sholat mulut kita ditutup, padahal menghadap Allah. Waktu makan nggak ditutup tuh mulut kita, padahal Allah bisa waktu lagi makan. Dia dimasukin virus karena kan kecil, tapi saat itu dia yakin Allah jaga. Ngapa waktu sholat kurang yakin? Ada masalah apa tauhid kita? Ini nih diajari nama. Jadi pendidikan kecil, makhluk Allah ada dari dulu. Begitu kata Nabi. Bahasa kitanya Allah itu sifatnya kidam. Maka kita ini baru, saudara, baru, dulunya tidak ada. Maka yang dulunya tidak ada namanya hudus, baru. Yang baru ini diadain, yang adain kita Allah. Maka kita kudu bersyukur ama yang adain kita Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun terhadap nikmat yang diberikan Tuhanmu, cerita-ceritain. Alhamdulillah saya dikasih nikmatul ijad. Nikmat diadakan, dari tidak ada menjadi ada. Makasih ya Rabb, kau adakan kami. Kepada hal tabiat manusia, dalam hadis riwayat Imamul Baihaqi, jubbilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Karakter manusia itu akan cinta kepada orang yang baik sama dia. Karakter yang baik nurut. Tidak ada yang paling baik sama kita kecuali Allah. Kita sudah menyinggung pertemuan yang lalu, anjing dikasih makan pagi, siang, malam, pagi, siang, malam 3 bulan, nurut sama yang ngasih makan. Masa kita dikasih makan sama Allah bertahun-tahun, lalu kita kagak nurut sama Allah? Di mana derajat kita tak mengerti? Anjing aja mengerti nurut sama yang ngasih makan. Allah ngasih makan nama kita bertahun-tahun, ngasih hidup, ngasih segalanya sama kita. Kalau kita enggak nurut, mau kemana kita hidup? Apa yang mau dibanggakan manusia? Kalaulah ketinggian itu diukur manusia itu daripada beratnya, jujur itu manusia silahkan saingan sama sapi. Sebab sapi itu akan tinggi bila beratnya besar dan tinggi. Tanya aja sama yang dagang-dagang sapi, berapa harga sekian? Ini berat sekian, sekian kilo, ini sekian. Kalau kata kita ketinggian derajat kita dari beratnya, monggo saingan sama sapi. Udah belum? Bunyi kayaknya udah kayaknya. Hah? Udah belum? Hah? Udah? Oh, belum. Kalaulah dari merdunya suara kita, tinggi kita derajatnya dari suara, monggo saingan nama burung.
Burung itu makin cakep suara kicauannya, makin mahal, saudara. Begitu. Sementara ketinggian derajat kita bila kita mengenal tentang Allah dan nikmatnya yang diberikan sama kita. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan sama kita. Tak layak untuk kita mengeluh menggunakan akal yang Allah berikan. Dari Allah. Enggak layak akal kita gunakan untuk mengeluh. Nikmat banyak yang Allah berikan, ada siang, ada malam. Itu juga nikmat besar. Malam adalah nikmat, wa ayatul lahumul lail. Satu tanda kebesaran Allah bagi manusia, malam nikmat. Malam itu panjang, jangan kau perpendek dengan tidurmu. Tidur mulu. Yang tidur mulu orang bahagia, orang merasa susah malamnya melek. Kalau kita badannya banyak penyakit, melek malam. Jangan tidur mulu, siang ngeluh, malamnya ngorok mulu. 8 jam tidur, rugi. Kalau kita tidur sehari semalam 8 jam, 8 jam itu maknanya sepertiga hari. Sebab sehari 24 jam, saudara. Dibagi 3, 8. 8 jam kita tidur, maknanya sepertiga hari kita buang sia-sia. Kalaulah kita hari ini umur kita 60 tahun, maknanya sepertiga dari 60, 20 tahun buat ngorok doang. Rugi kita. Itu lagi 8 jam. Apalagi kita tidurnya malam 8 jam, siang 4 jam, 12 jam. Maka kalau kita umur 60 tahun, maknanya 30 tahun buat ngorok separohnya. Rugi kita, saudara. Siang itu terang, jangan kita kotori dengan maksiat. Nikmat Allah. Rugi kita, rugi. Kita harus pandang orang yang lebih susah dari kita. Pandang orang. Imran bin Husain penyakitnya luar biasa. Dia tidak mengeluh, kita enggak seberapa. Penyakit yang ada di badan kita. Andai kaki kita mulai bunyi kotek, kotek, kotek. Kenapa tuh? Hah? Apa namanya? Osteoporosis. Namanya. Jangan kita keluhin. Kita hitung udah berapa dari dulu kaki kita jalan ke tempat mancing, ke Muara Gembong, Muara Karang, Perigi Lama, Tanjung Kait, Tanjung Pasir, Teluk Naga, Parung, Ciseeng, Pengasinan, Rawa Cipondo, Pamulang, Pacuan Kuda. Udah berapa kali ke Puncak, ke Anyer, kemana? Dan udah berapa kali jalan ke masjid, ke majlis taklim. Banyak mana? Enggak seberapa. Lebih banyak dulu waktu sehat digunakan buat yang kurang bermanfaat. Maka sakit ini bukan sakit. Pas sakit mainnya ke masjid, sehat. Cuman bungkusnya sakit. Dulu-dulu sebetulnya sakit. Cuman bungkusnya sehat. Sehat itu diukur dari keimanan. Daripada dulu badan kita keker, ibadah kurang, zikir kurang, ya pas sekarang alhamdulillah pas sakit-sakitan tasbih diputer mulu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Apa enggak nikmat itu? Dulu segar bugar boro, ya Allah. Kalau kagum buset. Buset. Kalau pusing, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ya Allah, nggak bisa. Subhanallah, nggak bisa. Kalau ada sesuatu yang mengejutkan, bikin stres, astaga, nggak bisa. Astagfirullah. Dibikinlah kakinya mulai kotek, kotek, kotek. Ya Allah, tuh hamba. Akhirnya sekarang kau tahu, kau butuh yang punya sifat kidam. Itulah aku. Allah.
Maka kita ini harus memandang yang lebih susah dari kita. Banyak hari ini yang tinggal di ICU, lebih parah dari kita. Dia zikir, kita sakit ringan lah, ringan. Jangan dianggap kita doang. Banyak kita nggak punya duit dulu, ya Allah, syukurin. Ini malam saudara, kalau duit kita ada kayak orang-orang miliaran, ini malam mungkin kita belum ada di Al-Ma'ruf, masih ada di Bali. Untung duit dikit, daripada ribut mulu bini, mendingan ngaji. Begitu kita. Cakep. Nyengirnya saya curiga ini. Nyengirnya. Begitu. Kenikmat. Jadi kita harus memandang kepada yang lebih bawah, biar kita bisa mengukur. Banyak kurnia Allah yang diberikan nama kita. Biar kita pandai bersyukur sama yang punya sifat kidam. Jangan banyak mengeluh. Ibnu Athaillah menyatakan dalam hikamnya, man lam yuqbil 'ala Allah bimulatafatil ihsan qida ilaihi bisalasilil imtihan. Siapa orang yang waktu diberi nikmat banyak enggak mau dekat sama Allah, kurang sadar jiwanya, diberi nikmat banyak oleh Allah dengan yang enak-enak, saking sayangnya Allah kudu dicubit dengan cobaan, dikasih sakit, baru ingat Allah. Itu juga karena Allah sayang. Enggak boleh dia lupa sama Tuhannya. Mungkin waktu senang dia lupa, sekarang dikasih sakit, biar dia ingat baiknya Allah sama kita. Waktu duit kita banyak, ya Allah, ngorok mulu, sekarang dikasih duit dikit, kuat tahajud, ratib mana ratib, tasbih mana tasbih. Ini dagang lagi rugi payah, ini konveksi lagi menurun, ini mana level udah 3 lagi, nyari dikit. Itu pengen kenal Allah. Jangan kita tahu Allah kalau ada musibah doang. Kalau nggak ada musibah nggak kenal Allah, malam melek. Kalau dagang rugi, kalau untung ngorok lagi. Emang Allah dokter? Kalau susah nyari dokter, kalau lagi sakit, kalau sehat nggak butuh. Allah bukan dokter. Jadikan Allah kayak hembusan nafas kita butuh, kayak air kita butuh waktu sehat, waktu sakit butuh air. Jangan Allah jadikan kayak dokter, kayak obat. Kalau sakit doang nyari Allah, kalau sehat enggak nyari Allah. Rugi kita. Orang yang paham tentang sifat kidam, hidupnya pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Betapa banyak kurnia Allah sama kita. Biar kata kita sakit, ya Allah, makan 3 kali. Itu di luar kalau teman kita ngundang ke rumahnya, katanya sakit, ya Allah, makan masih enak, hidup enak. Kata dia, aduh badan pada sakit tapi otak bagaimana caranya ya, pengen nambah kontrakan lagi, bukan obat. Maka Allah udah kasih sakit aja dulu dah, biar ingat aku dulu. Tuh hebatnya Allah. Orang yang tidak mau dekat sama Allah ketika dikasih yang enak-enak, maka cara Allah sayang kita dikasih ujian. Jangan dikata bini kita cerewet, itu karena Allah sayang sama kita. Kalau enggak mau bagaimana lagi? Ya Allah, udah cakep dah, cakep, begitu. Maka ada yang nanya sama saya, itu ngapa itu di depan orang pada ngaji minggir nggak mau di depan, dia pengen tidur. Begitu, pengen tidur biar nggak kelihatan. Emang apa? Karena memang keuntungan majelis taklim tuh begitu. Jadi tidur biar bismillah ngantuk. Kenapa? Itulah faedah majelis ilmu, majelis kebaikan. Kok ngantuk? Iya, jiwanya tenang. Kenapa dia sampai kayak begitu? Sampai ada yang nanya juga, itu ngapa kalau ngaji tuh rame kayaknya? Itu karena
nggak paham Anda. Itu tipikal orang yang puyeng di rumahnya, diomelin bininya mulu. Dia ngaji itu pengen tenang. Begitu, bukan karena apa-apa, pengen nenangin diri. Kata kita begitu, tanya aja. Kita belum ngobrol sama yang nyengir-nyengir. Kalau ngobrol, dia puyeng dia. Begitu kata kita. Ya Allah, kita kudu bersyukur sama Allah. Lakal hamdu ya Allah. Terima kasih ya Allah atas nikmat-nikmatmu, termasuk merdeka nih. Nikmat dari Allah. Perlu kita syukuri, bisa ngaji tenang. Jasa-jasa pahlawan, jasa-jasa orang yang rela berkorban segalanya. Kita harus syukur sama mereka. Tapi cara bersyukurnya jangan semau kita, mau mereka. Bagaimana cara mensyukuri nikmat mereka? Biar kita mengerti cara bersyukur, harus dibimbing. Bagaimana cara kita bersyukur? Andai pahlawannya kita, lalu dihidupin tuh pahlawan dengan perilaku kita, cara menikmati kesyukuran kemerdekaan. Kalau selagu-lagu kita, saya yakin mereka pada nangis. Bukan begini caranya bersyukur, kira-kira begitu. Maka kita harus belajar sama orang-orang mengerti bagaimana cara mensyukuri nikmat kemerdekaan itu, biar tidak sia-sia begitu. Karena bukan ngerekin bendera. Kenapa kiai kita suruh hormat bendera? Bukan musyrik. Kenapa? Bukan benderanya, tapi di belakang bendera berdiri itu jutaan ulama, habaib kaum muslimin, santri pada berguguran untuk naikin segitu. Kalau naikin sekarang paling 4 menit kelar, nggak lama. Tapi dulu bersusah payah biar bisa naik kayak begitu, dan itu kita perlu hormati. Jasa pejuang. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak terima kasih sama orang berjasa, dia belum berterima kasih kepada Allah. Inilah memaknai makna sifat kita. Syukurlah kita sama Allah, saudara. Tengok yang lebih susah dari kita banyak. Biar kita jangan banyak mengeluh. Kita ini enak. Biar dikata corona 3 tahun usaha payah, kata kita. Saya lihat rumahnya punya sepeda, mana mahal lagi. Katanya susah. Zaman dulu belum ada corona gak kebeli sepeda. Kan bagus. Banyaklah. Ala kulli hal, mari dengan belajar sifat kita, pandai-pandailah jadi hamba yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmatul ijad, nikmat diadakan, dicipta dari tidak ada menuju kepada ada. Di luar itu masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang penting kita bersyukur sama Allah. Ini saja ngaji kita malam hari ini. Wallahu a'lam.